Bab 1311 Masalah Lil Ming. Hahaha, ini benar-benar hebat. Chu Feng, kita sudah mendapatkan jackpot. Tidak hanya tempat ini mengandung keanehan alami, itu bahkan benar-benar mengandung ahli budidaya almarhum yang kuat seperti dia. Selanjutnya, energi sumbernya masih utuh. Ini hanyalah perjamuan yang disiapkan khusus untuk ratu ini. Chu Feng, cepat buka makam. Setelah ratu ini memurnikan energi sumbernya, kultivasinya pasti akan sangat berkembang. Hahaha, kami benar-benar beruntung. Pada saat ini, Egi sangat gembira. Dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan, dia mulai melompat dan bangkit. Meskipun peti mati itu telah mengisolasi mayat perempuan itu dari seluruh dunia, membuatnya sedemikian rupa sehingga tidak mungkin bagi siapapun untuk merasakan bahwa kultivasi wanita, Egi mampu. Melalui persepsi Chu Feng, tahu bahwa wanita ini pastilah ahli kultivasi. Dengan bagaimana tubuhnya benar-benar utuh setelah sekian lama, itu berarti bahwa sumber energinya harus tetap ada. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Kita tidak bisa. Peti mati ini adalah harta, belum lagi membukanya, akan sangat sulit bagiku untuk memindahkannya, juga aku tidak bisa membawanya pergi bersama kami di Kosmosak. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk melakukannya? Egi bertanya. Benar-benar tidak mungkin. Peti mati ini adalah harta karun. Tidak hanya berhasil menjaga tubuh fisiknya tetap utuh selama lebih dari 1000 tahun, ia juga tak tergoyahkan dan seberat gunung. Belum lagi aku, kemungkinan bahwa bahkan spiritis dunia kerajaan biasa jubah tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk itu. Chu Feng mengatakan yang sebenarnya. Persepsinya sangat tajam, dia dapat mendeteksi bahwa wanita ini sudah mati, dan juga bahwa peti mati ini bukan masalah kecil. Ini benar-benar disayangkan. Jamuan sedap di depan mata aku, namun aku tidak dapat menikmatinya. Ini benar-benar menjengkelkan, Egi sangat marah sehingga wajah kecilnya memerah. Dia sangat cemas sehingga dia mulai menginjak kakinya. Apa yang seharusnya menjadi milikmu pada akhirnya akan menjadi milikmu. Tidak ada orang lain yang bisa merebutnya darimu. Apa yang seharusnya menjadi milikmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Bahkan jika kamu menuntutnya dengan mendesak, tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu. Adalah kebenaran bahwa aku tidak dapat melakukan apa-apa tentang itu sekarang. Namun, ini tidak berarti bahwa itu akan berlaku di masa depan. Jika tidak ada orang lain selain kita yang menemukan tempat ini, maka pada akhirnya akan menjadi milikmu untuk dimakan. Chu Feng menghibur. Aku juga mengerti itu. Benar-benar menjengkelkan karena tidak bisa makan makanan enak di depan mulutmu. Lupakan saja, ratu ini telah melihat segalanya dalam hidupnya. Bujukan kecil ini adalah sesuatu yang bisa aku tahan. Saat ini, aku sangat ingin tahu siapa sebenarnya wanita ini. Dan apakah seseorang meninggalkannya di tempat ini atau apakah dia memutuskan untuk memilih tempat ini sebagai tempat peristirahatannya, kata Egi ingin tahu. Ada batu nisan di sana. Mungkin jawabannya ada pada itu. Chu Feng menunjuk ke belakang peti mati. Ada batu nisan batu giok yang terletak di sana. Batu nisan ini juga merupakan harta. Melihat punggung batu nisan itu, meskipun dia menggunakan mata langitnya, Chu Feng tidak dapat melihat isinya. Sayangnya, batu nisan ini terkait dengan peti mati dan tampaknya menyatu dengan itu. Karena itu, mustahil baginya untuk mengambilnya juga. Cepat lihat. Lihat apa yang tertulis di situ, desak Egi. Chu Feng mengangguk. Dia kemudian berjalan menuju batu nisan untuk memeriksa sisi depannya. Ketika Chu Feng tiba di depan batu nisan, matanya bersinar. Meskipun batu nisan ini tidak menulis tentang asal-usul wanita ini, sebuah puisi ditulis di atasnya. Puisi ini ditulis dengan emosi yang dalam. Membaca itu, seolah-olah seseorang telah memasuki pikiran dan pengalaman emosional penyair. Dengan sekali lirikan pada puisi itu, seseorang akan terpengaruh secara emosional olehnya, dan merasa seolah-olah seseorang telah mengalami semua yang tertulis di dalamnya sendiri. Aku tidak ketika kamu dilahirkan. Kamu sudah tua ketika aku lahir. Kamu menyesal bahwa aku terlambat lahir. Aku menyesal bahwa kamu lahir sejak dini. Aku berharap telah dilahirkan bersama. Kami bisa menikmati waktu bersama. Aku sangat jauh darimu. Kamu begitu jauh dari aku. Aku menjadi kupu-kupu yang mencari bunga. Dan tidur di rumput yang harum setiap malam. Setelah Chu Feng melihat puisi ini, dia mau tidak mau mengalihkan pandangannya ke wanita cantik di peti mati. Hanya pada saat ini dia menemukan bahwa meskipun wanita ini tampak sangat damai dalam kematian, jika seseorang harus hati-hati memeriksa wajahnya. Orang dapat benar-benar tahu bahwa dia syarat dengan kesedihan. Mereka saling mencintai tetapi tidak bisa bersama? Sangat menyedihkan. Entah kenapa, tiba-tiba aku merasakan dorongan untuk tidak menyaring energi sumbernya. Egi menghela nafas dengan agak kecewa. Aku tidak akan pernah membayangkan bahwa Milady Queen akan memiliki sisi simpatik seperti itu, jawab Chu Feng sambil tertawa. Ratu ini selalu baik hati. Egi mengerutkan bibirnya.
Dia kemudian berkata, mari kita lupakan tempat ini dan terus maju. Keanehan alami lebih penting. Segera. Aku pikir keanehan alam seharusnya tidak terlalu jauh dari kami. Chu Feng ringan tersenyum dan kemudian mulai melanjutkan. Dia sebenarnya bahkan lebih cemas daripada Egi. Sayangnya, tidak lama setelah dia melanjutkan lebih jauh ke dalam gua, dia diblokir oleh gerbang roh dunia. Gerbang roh dunia itu bukanlah sesuatu yang dibentuk oleh alam. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh seorang spiritis dunia. Itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh spiritis dunia jubah kerajaan. Chu Feng mengerutkan kening. Gerbang roh dunia ini didirikan oleh seorang spiritualis jubah kerajaan. Selain itu, ini sangat rumit dan, bahkan mengandung sejumlah besar bahaya di dalamnya. Untuk Chu Feng saat ini, itu hanya sesuatu yang dia tidak bisa pisahkan. Dari tanda dan simbol di gerbang roh dunia ini, gerbang roh dunia ini seharusnya tidak dipasang untuk waktu yang sangat lama, pasti kurang dari 100 tahun. Namun, wanita itu meninggal lebih dari 1000 tahun yang lalu, atau bahkan lebih lama. Mungkinkah orang lain telah menemukan tempat ini? Pada saat ini, Egi juga mulai khawatir. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ketahui. Namun, tempat ini adalah tempat yang diketahui orang lain. Selanjutnya, orang itu juga datang ke tempat ini. Selain itu, kekuatan orang itu melebihi kekuatan aku. Itulah hal-hal yang kita tahu pasti, kata Chu Feng. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan kembali dengan tangan kosong? Egi bertanya. Aku juga tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Namun, kekuatan aku lebih rendah. Jadi, apalagi yang bisa kita lakukan? Chu Feng menghela nafas. Pada saat ini, dia merasa sangat tertekan. Chu Feng telah menghabiskan semua upaya ini dengan sia-sia. Sulit baginya untuk tidak merasa tertekan. Jangan khawatir, apa yang seharusnya menjadi milikmu pada akhirnya akan menjadi milikmu. Tidak ada orang lain yang bisa merebutnya darimu. Apa yang seharusnya menjadi milikmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Bahkan jika kamu menuntutnya dengan mendesak, tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu, kata Egi sambil tertawa. Kamu gadis. Chu Feng sangat marah dengan kata-kata itu sehingga hatinya mulai sakit. Sebelumnya, dia mengatakan kata-kata itu untuk menghiburnya. Namun, ketika Egi berbicara dengan mereka, dia melakukannya untuk mengejek Chu Feng. Lupakan saja, orang tidak bisa melawan kehendak langit. Aku saat ini masih terlalu lemah. Chu Feng menghela nafas dan kemudian dengan tegas berbalik. Dia tidak repot-repot membuang waktu di sana lagi dan memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Dia tahu bahwa bahkan jika dia membuang-buang waktu di sana, itu akan sia-sia, karena dia tidak memiliki kekuatan untuk memecah formasi di depannya juga. Apakah dia memiliki kemampuan untuk membuka peti mati? Kali ini, dia dan Egi harus kembali dengan tangan kosong. Namun, Chu Feng tidak berkecil hati. Itu karena, bagaimanapun juga, ada kabar baik yang didapatnya dari perjalanan ini. Itu adalah bahwa aura keanehan alami masih ada. Itu berarti bahwa itu belum diambil. Selama keanehan alam masih ada, itu berarti dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Meskipun peluangnya sangat tidak pasti, itu lebih baik daripada tidak memilikinya. Oh tidak, namun, tepat ketika Chu Feng hendak keluar dari gua bawah tanah, ekspresi Chu Feng mengambil perubahan besar. Itu karena dia merasakan jejak fluktuasi. Fluktuasi itu berasal dari jimat komunikasi yang dia berikan pada Lil Ming. Ini berarti bahwa Lil Ming telah membentak jimat komunikasi. Dengan kata lain, dia kemungkinan besar dalam masalah. Tanpa berpikir, Chu Feng tidak berani ragu, dan segera mengaktifkan tabu mortal, teknik cahaya ilusi, berubah menjadi kilatan cahaya dan terbang keluar dari gua batu dalam sekejap. Pada saat Chu Feng meninggalkan gua batu, permukaan bumi langsung memulihkan penampilan aslinya dari sebidang tanah normal. Itu telah menyembunyikan pintu masuk ke gua dengan sempurna. Chu Feng tidak punya waktu untuk repot dengan perubahan ajaib. Sebagai gantinya, ia langsung bergegas ke arah fluktuasi datang. Dia harus bergegas ke sana secepat mungkin. Kalau tidak, itu sangat mungkin bahwa Lil Ming akan menghadapi bencana yang akan terjadi. Bab 1312 melampaui harapan. Menggunakan tabu mortal, teknik cahaya ilusi, kecepatan Chu Feng menjadi sangat cepat. Seperti kilatan cahaya, dia terbang melintasi hutan bambu buang. Dengan kecepatan seperti ini, dia segera tiba di lokasi di mana fluktuasi yang dia rasakan berasal. Namun, setelah dia tiba, Chu Feng terkejut. Itu karena pemandangan yang muncul di hadapannya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Pada saat ini, apa yang muncul di hadapan Chu Feng bukanlah Lil Ming dan yang lainnya. Sebaliknya, itu adalah kelompok orang lain. Ada total 35 orang. Mereka semua memiliki penampilan ganas yang dengan jelas menunjukkan niat jahat mereka. Mereka semua adalah murid dari hutan bambu jatuh daun. Namun, mereka semua mengenakan berbagai jenis pakaian, dan kekuatan mereka juga pada tingkat yang berbeda.
Mereka berasal dari hutan bambu yang berbeda. Di antara mereka, orang-orang dengan konsentrasi terbesar adalah para murid yang sering datang ke hutan bambu buang untuk berperilaku kejam, para murid hutan bambu besi dan hutan bambu tembaga. Namun, selain murid dari hutan bambu dan tembaga, ada juga murid dari hutan bambu perak dan emas. Di antara mereka, orang dengan kekuatan terkuat adalah murid dari hutan bambu emas. Dia memiliki ekspresi dingin dan memancarkan arogansi. Tidak hanya dia tidak melihat Chu Feng, dia bahkan melihat sisa kerumunan dengan ekspresi jijik. Seolah-olah dia merasa bahwa dia lebih unggul dari mereka semua. Namun, budidayanya hanyalah bahwa dari peringkat 2 Raja Bela Diri. Sementara jenis kultivasi ini memang jauh lebih kuat daripada sisa orang yang hadir. Itu tidak lebih dari sampah jika dibandingkan dengan Chu Feng. Namun, apa yang dikhawatirkan Chu Feng bukanlah asal atau kultivasi kelompok orang ini. Sebaliknya, dia khawatir tentang noda darah pada murid hutan bambu emas itu. Darah belum mengering. Ini berarti bahwa itu baru saja menodai pakaiannya. Selain itu, karena mereka tidak terluka, itu berarti bahwa darah itu bukan milik mereka. Karena itu bukan milik mereka, lalu dari siapa darah itu berasal? Kemungkinan besar dari murid-murid hutan bambu buang. Yoh, apakah kamu itu Chu Feng? Cukup sulit menemukan kamu, kami benar-benar harus menggunakan jimat komunikasi untuk memikat kamu di sini. Bajingan, kamu punya beberapa bola besar. Kamu benar-benar berani mengambil inisiatif sendiri untuk menyembuhkan tubuh sampah kecil itu. Apakah kamu tahu apa konsekuensi tindakan kamu nantinya? Tidak hanya dia akan lumpuh lagi, kamu juga akan lumpuh. Ayo, ke sini, berlutut dan bersujud. Berlutut dan jilat sepatu kakek kamu. Jika kamu melakukannya, maka kakek kamu di sini akan meninggalkan kamu mata. Ketika mereka melihat Chu Feng, senyum dingin muncul di wajah orang-orang itu. Dengan ekspresi jahat di wajah mereka mulai berjalan ke arah Chu Feng. Wos, tepat pada saat ini, Chu Feng melambaikan lengan bajunya dan angin tiba-tiba dipanggil. Dalam sekejap, dia benar-benar menjatuhkan 35 orang itu ke tanah. Pada saat yang sama, penindasan tanpa batas yang kuat mungkin muncul dari tubuh Chu Feng. Penindasannya mungkin menyapu melewati ke-35 murid di tanah dan dengan kaku menekan tubuh mereka jauh ke tanah. Perubahan tiba-tiba yang menangkap ke-35 murid ini tanpa peringatan membuat mereka merasa terkejut dan takut. Tidak peduli apa, tidak ada dari mereka yang pernah berpikir bahwa Chu Feng akan sekuat ini. Terlepas dari hutan bambu mana mereka berasal, terlepas dari jenis budidaya apa yang mereka miliki, mereka semua terdesak jauh ke dalam tanah seperti anjing sekarat. Seolah-olah jika tekanan sedikit meningkat, tubuh mereka akan benar-benar hancur. Tolong, petik 2. Tolong, petik 2. Tidak peduli apa, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Chu Feng akan sekuat ini. Terkena ketakutan, bagaimana mungkin ada di antara mereka yang berani bertindak ganas dan sengit lagi? Yang bisa mereka lakukan hanyalah panik dan menjerit. Itu karena tidak ada dari mereka yang ingin mati. Katakan padaku, di mana mereka? Chu Feng berbicara untuk bertanya. Chu Feng menyadari bahwa dia datang terlambat. Kemungkinan Lil Ming dan yang lainnya sudah menerima siksaan ganas mereka. Meskipun dia tahu Lil Ming dan yang lainnya pasti telah disiksa sekarang, dan bahwa orang-orang sebelum dia kemungkinan adalah pelakunya. Dan meskipun Chu Feng sudah sangat marah dan ingin memotong-motong orang-orang ini hingga 10.000 keping, dia masih mampu mempertahankan ketenangannya. Ketenangan inilah yang memungkinkan dia untuk langsung memutuskan bahwa apa yang harus dia lakukan sekarang bukanlah menghancurkan kelompok ini, tetapi malah menemukan Lil Ming dan yang lainnya terlebih dahulu. Kamu siapa? Dengan kultivasi kamu, mengapa kamu datang ke sini? Apa tujuan kamu? Dibandingkan dengan murid-murid lainnya, murid Golden Bamboo Forest agak tenang. Dia tidak berteriak panik. Sebagai gantinya, dia benar-benar mulai mempertanyakan Chu Feng. Namun, Chu Feng mengabaikannya sepenuhnya. Sebaliknya, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan kemudian menginjak dengan tiba-tiba. Dengan suara retak, kakinya menginjak telapak murid hutan bambu emas itu. Gerak kaki dari kaki Chu Feng menyebabkan murid Golden Bamboo Forest memancarkan teriakan seperti babi yang disembelih. Itu karena bukan hanya Chu Feng yang buruk memotong tangannya dengan menginjak-injak itu, dia juga benar-benar menghancurkannya. Rasa sakit semacam itu yang menembus ke tulangnya tak tertahankan. Aku bertanya padamu, kamu hanya perlu menjawab, niat membunuh Chu Feng sangat besar dan nadanya sedingin es. Mereka ada di kediaman mereka. Semuanya, mereka ada di sana, pada saat ini, murid itu tidak berani repot dengan kata-kata yang berlebihan. Menahan rasa sakit karena tangannya hancur, ia menunjukkan arah ke Chu Feng. Aku akan menangani kalian semua dengan benar nanti. Chu Feng mendengus dingin lalu melambaikan lengan bajunya. Energi roh yang tak terbatas muncul dari tubuh Chu Feng. Itu kemudian berubah menjadi banyak sinar keemasan yang turun dari langit, berubah menjadi formasi roh ketika mereka mendarat.
Tidak hanya pembentukan roh yang sepenuhnya menutupi ke-35 murid ini, itu juga mengikat mereka di dalamnya dan juga dengan cepat menyusut dalam ukuran. Pada akhirnya, itu berubah menjadi bola cahaya seukuran telapak tangan. Ini adalah formasi yang mengikat. Itu memiliki efek yang sama seperti Cosmos Sax. Namun, itu bahkan lebih kuat daripada Cosmos Sax, karena itu adalah formasi yang sangat kuat yang bahkan mampu menjebak makhluk hidup di dalamnya. Teknik seperti ini membutuhkan tingkat teknik roh dunia seseorang menjadi sangat tinggi. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh para spiritis dunia jubah emas biasa. Namun, bukan hanya Chu Feng yang bisa menangkapnya, dia bahkan bisa menggunakannya sesuka hati. Setelah menjebak mereka dalam formasi yang mengikat ini, Chu Feng langsung melemparkan formasi yang mengikat ke dalam kosmos saknya. Setelah itu, dia buru-buru bergegas menuju aula istana tempat semua orang tinggal. Ketika Chu Feng tiba di aula istana yang lusuh, meskipun dia sudah siap, hatinya bergetar ketika dia melihat pemandangan di depannya. Perasaan marah yang tak terlukiskan memenuhi tubuhnya. Pada saat ini, semua murid hutan bambu buang berada di depannya. Mayoritas dari mereka tidak terluka, namun mereka semua panik ketika mereka berdiri di samping dan memandang kedua orang dengan penuh perhatian dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Kedua orang itu berbaring di genangan darah. Kedua lengan dan kaki mereka telah dipotong. Anggota badan mereka yang hilang terbaring tepat di sebelah mereka. Bahkan mata mereka telah dicungkil dan lidah terputus. Seluruh adegan itu sangat tragis dan penuh dengan darah. Adapun dua orang ini, mereka adalah dua orang dari hutan bambu buang dengan hubungan terbaik dengan Chu Feng, Li Xiang dan Lil Ming. Sial, Chu Feng menyadari bahwa dia benar-benar sudah terlambat. Rasa menyalahkan diri sendiri memenuhi seluruh tubuhnya tanpa terkendali. Namun, dia tahu bahwa apa yang perlu dia lakukan saat ini bukanlah menyalahkan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia perlu dengan cepat membantu Lil Ming dan Li Xiang menyembuhkan luka-luka mereka. Luka mereka benar-benar terlalu parah. Tidak hanya mereka memiliki luka luar, mereka bahkan memiliki luka dalam. Tubuh mereka telah ditusuk oleh pedang. Dengan demikian, baik dantian mereka dan organ dalam mereka telah menerima berbagai tingkat cedera. Chu Feng harus segera membantu mereka menyembuhkan luka-luka mereka. Selain itu, sangat mungkin bagi mereka untuk menjadi lumpuh karena ini. Bahkan mungkin saja mereka bisa kehilangan nyawa. Ketika Chu Feng mulai menyembuhkan mereka, para murid yang berdiri di sana tidak melakukan apa-apa sebelumnya. Yang bahkan tidak memiliki keberanian untuk membantu Li Xiang dan Lil Ming mengikat luka mereka, benar-benar mulai mengoceh terus-menerus dengan kritik. Dengar, bukankah aku bilang tidak mengembalikan tubuhnya? Lihat bagaimana dia menolak untuk mendengarkan. Lihat apa yang terjadi sekarang. Mereka dipukuli dengan sangat parah sehingga mereka bahkan bisa kehilangan nyawa mereka sekarang. Betul, dia mengatakan bahwa dia akan mengambil kembali martabatnya. Apa gunanya sekarang setelah dia mengambilnya kembali? Ketika kamu tidak bisa melindunginya, bukankah kamu masih akan diinjak-injak oleh orang lain? Sai, tidak lebih dari menimbulkan penderitaan pada orang lain, meskipun mereka tidak secara langsung menyerang Chu Feng, jelas bahwa mereka menyalahkannya. Bab 1313 Sekelompok Pengecut. Chu Feng bingung dengan kecemasan untuk memulai. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa duduk dan mendengarkan banyak omong kosong yang mereka semburkan? Karena itu, ia tidak dapat bertahan dan benar-benar menyerang mereka. Kalian semua, tutup mulutmu. Teriakan marah bergetar di langit dan bumi seperti guntur. Teriakan marah ini menyebabkan bumi bergetar hebat. Sejumlah retakan bahkan muncul di tanah. Itu menyebabkan langit bergetar dan ruang berputar dan melengkung. Chu Feng benar-benar marah. Dia tidak hanya marah karena orang-orang ini menyemburkan omong kosong seperti itu juga karena Lil Ming dan Li Xiang telah dipukuli oleh orang lain sedemikian rupa. Ketika teriakan Chu Feng yang marah menyebabkan daerah sekitarnya bergetar dan bergetar, kerumunan yang hadir tidak dapat menjaga pijakan mereka. Dan mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan sebelum jatuh ke tanah. Mereka jatuh telentang atau tengkurap. Meskipun kejatuhan mereka tidak terlalu serius, ini membuat mereka sangat takut. Apa gunanya berbicara dengan kata-kata sinis semacam itu sekarang? Ketika Lil Ming dan kakak lelaki Li Xiang diserang dan disiksa, apa yang kalian lakukan? Ketika mereka terluka parah, apa yang kamu lakukan? Karena mulutmu luar biasa. Lalu mengapa kamu tidak pergi dan berbicara dengan mereka yang telah melukai kalian semua? Selain menyerah seperti pengecut, apalagi yang bisa kalian semua lakukan? Selain menonton tanpa melakukan apa-apa, satu-satunya hal yang kamu tahu harus dilakukan adalah tidak membantu ketika orang sedang sekarat. Chu Feng dengan dingin mengucapkan kata-kata itu. Setiap kata yang dia katakan adalah kebenaran. Tanpa belas kasihan, dia menyerang tempat-tempat sakit mereka. Adapun sekelompok sampah ini, mereka sudah takut dungu oleh teriakan marah Chu Feng. Mereka semua menggigil dan banyak di antara mereka bahkan mengencingi celana mereka. Setelah menyadari betapa menakutkannya Chu Feng, bagaimana mungkin ada di antara mereka yang berani terus membantahnya?
Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat wajah Chu Feng. Satu demi satu, mereka meringkuk dan menundukkan kepala mereka seperti sekelompok kura-kura. Sampah, Chu Feng mengatakan kata itu dengan mengejek. Setelah itu, dia terus menyembuhkan Li Xiang dan Lil Ming dengan sepenuh hati. Meskipun tubuh fisik mereka telah ditemukan oleh Chu Feng dengan menggunakan keterampilan rahasianya yang ajaib, teknik Vermilion Bird Dashing. Dantian mereka yang rusak tidak mudah untuk disembuhkan. Bahkan Chu Feng perlu sangat serius ketika mencoba untuk menyembuhkan dantian mereka yang rusak. Jika kita sampah, lalu siapa kamu? Tepat pada saat ini, suara yang sangat rendah yang dipenuhi dengan ejekan terdengar dari kerumunan. Apa yang kamu katakan? Chu Feng berbalik dan langsung mengalihkan pandangannya ke arah kakak senior Shao yang telah mengangkat Lil Ming. Meskipun dia telah mengucapkan kata-kata itu dengan suara yang sangat rendah dan juga mengubah suaranya, Chu Feng bisa mengatakan bahwa dialah yang mengatakan kata-kata itu. Kakak senior Shao jelas tidak mengantisipasi bahwa telinga Chu Feng cukup tajam sehingga dia benar-benar akan tahu bahwa dialah yang telah mengucapkan kata-kata mengejek itu. Dia, yang sangat takut pada Chu Feng untuk memulai, sekarang takut menjadi lumpuh. Orang bisa tahu betapa takutnya dia dengan kenyataan bahwa tubuhnya menggigil tanpa henti. Melihat penampilan kakak senior Shao, Chu Feng tertawa dingin. Lalu, dia berkata, lihatlah penampilanmu yang ketakutan. Kamu mengatakan bahwa Lil Ming seperti putramu sendiri, dan bahwa kamu rela menyerahkan segalanya untuknya. Namun, ketika Lil Ming dipukuli, ketika dia disiksa, di mana kamu? Ketika Lil Ming terluka, di mana kamu? Ketika Lil Ming dipukuli dan disiksa, kamu tidak berani menyerang mereka. Bahkan setelah orang-orang yang telah memukul dan menyiksa Lil Ming pergi, kamu bahkan tidak berani membantu Lil Ming mengikat lukanya. Apakah ini caramu memperlakukan putramu? Apakah ini yang kamu maksudkan dengan memberikan segalanya untuknya? Omong kosong. Kamu adalah seorang pengecut. Sepanjang hidup kamu akan tetap menjadi pengecut. Kamu tidak akan benar-benar menyerahkan apapun untuk Lil Ming. Setidaknya, ketika Lil Ming sangat membutuhkanmu, kamu tidak akan berani melangkah maju dengan berani. Tiba-tiba, saudara senior Shao meledak diam. Tampaknya tempat sakitnya telah diserang oleh Chu Feng. Dia yang sangat pengecut sebenarnya berani berteriak dengan marah pada Chu Feng. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengkritikku. Kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengkritik aku. Jika bukan karena kamu berbicara tentang sesuatu yang disebut martabat, Lil Ming tidak akan berakhir seperti yang dia lakukan hari ini. Dan Li Xiang juga tidak akan berakhir di negara ini demi melindungi Lil Ming. Pelaku utama yang melukai mereka, membuat mereka dalam keadaan seperti itu, adalah kamu. Itu bukan aku. Jadi apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu bisa mengkritikku? Aku mengakui bahwa aku tidak mampu melindungi Lil Ming. Aku seorang pengecut. Namun, bagaimana denganmu? Tidakkah kamu berjanji akan melindungi Lil Ming? Namun, ketika kehidupan Lil Ming dalam bahaya, di mana kamu? Seperti yang kulihat, kamu telah menyembunyikan dirimu jauh. Kamu adalah seseorang yang hanya tahu tentang memberi saran di belakang. Kamu hanya berani keluar setelah mereka pergi, bukan begitu? Namun kamu sebenarnya memiliki rasa malu untuk memanggilku pengecut? Sebenarnya, kamu bahkan lebih pengecut daripada aku. Tidak hanya pengecut, kamu juga orang yang sangat disayangkan. Kamu adalah individu yang berduka yang menolak untuk mengakui bahwa dia seorang pengecut, teriak saudara senior Shao dengan marah. Chu Feng merasa bahwa di bawah martabatnya repot-repot menyangkal ejekan sampah. Dia memandang kakak laki-laki Shao seolah-olah sedang menatap orang bodoh dan tertawa. Kamu tertawa? Kamu benar-benar berani masih tertawa? Teruslah tertawa, kamu akan segera tidak bisa tertawa lagi. Mereka belum pergi, mereka masih ada di sekitar sini. Selain itu, aku telah menyerahkan jimat komunikasi Lil Ming kepada mereka. Dengan jimat komunikasi itu, mereka akan segera menemukan kamu. Pada saat itu, aku akan melihat bagaimana kamu dapat terus tertawa, saudara senior Shao berbicara dengan sangat sengit. Jadi, kaulah yang memberi mereka jimat komunikasi itu? Saat dia mendengar kata-kata itu, kilatan dingin bersinar melalui mata Chu Feng yang menyipit. Sementara dia tahu bahwa kakak lelaki senior Shao ini adalah seorang pengecut, dia tidak membayangkan bahwa dia adalah orang yang tercela. Tidak mengherankan bahwa fluktuasi dari jimat komunikasinya telah dipancarkan oleh orang-orang itu. Ternyata saudara senior Shao telah menyerahkan jimat komunikasi kepada mereka. Hal ini terlalu tak tahu malu untuk dilakukan. Kakak senior ini, Shao, jelas memiliki motif tersembunyi. Sangat beruntung bahwa Chu Feng memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan bahwa orang-orang itu bukan tandingan Chu Feng. Namun, jika Chu Feng lemah dan bukan pasangan yang cocok untuk orang-orang itu, maka sangat mungkin bagi Chu Feng untuk bertemu dengan kecelakaan sebelumnya. Adapun untuk itu semua karena kakak senior ini, Shao. Aku memberikannya kepada mereka.
Bagaimana dengan itu? Anak nakal itu Lil Ming menolak untuk mencabut jimat komunikasi saat dia melihat para murid dari hutan bambu emas dan hutan bambu perak. Bahkan ketika dia disiksa sampai mati, dengan luka menutupi seluruh tubuhnya, dia masih menolak melibatkanmu. Namun, dia seharusnya berpikir tentang mengapa dia menerima siksaan semacam ini. Itu semua karena kamu. Sementara Lil Ming tidak mau, aku bersedia. Kaulah yang menyebabkan semua ini. Kamu seharusnya menjadi orang yang disiksa. Kamu harus menjadi orang yang membayar harga untuk semua ini, kata saudara senior Sao. Mendengar segalanya sampai titik ini, Chu Feng terdiam. Ternyata bukan bahwa Lil Ming tidak memiliki kesempatan untuk mencabut jimat komunikasi. Sebaliknya, anak itu takut bahwa ia akan melibatkan Chu Feng dan menolak untuk mencabut jimat komunikasi tidak peduli konsekuensinya. Anak bodoh, mengapa kamu tidak mendengarkan? Chu Feng memandang ke Lil Ming yang berada di formasi roh dan dengan lembut menghela nafas. Dia tidak menyalahkannya. Sebaliknya, dia merasakan sakit di hatinya. Kenapa kamu tidak bicara lagi? Apakah kamu tidak bisa berkata-kata? Oh, benar. Bukankah kamu mengatakan bahwa seseorang harus hidup dengan bermartabat? Tidakkah kamu mengatakan bahwa kamu tidak hanya akan melindungi martabat kamu sendiri, kamu juga akan melindungi martabat Lil Ming? Ketika orang-orang itu datang dan menemukanmu, kamu akan memiliki kesempatan untuk melindungi martabatmu. Oh, aku tahu sekarang. Aku tahu mengapa kamu diam. Kamu pasti menjadi takut. Setelah mengetahui bahwa orang-orang itu akan datang untuk kamu menjadi sangat takut bahwa kamu akan mengencingi celana kamu, bukankah begitu? Hahaha, kamu benar-benar pengecut yang tak tahu malu. Yang kamu tahu adalah membual. Namun, sebenarnya, kamu tidak lebih dari seorang pengecut yang berhati ayam, bahkan lebih rendah dari aku, melihat bahwa Chu Feng mengabaikannya. Saudara senior Sao mulai menyerang dan bahkan lebih mempermalukan Chu Feng. Ketika mereka melihat bahwa Chu Feng bahkan tidak membalas ketika dihina, murid-murid lain dari hutan bambu buang juga mulai berbicara kata-kata jahat ke arah Chu Feng. Mereka merasa bahwa Chu Feng sama dengan mereka, seorang pengecut, tidak lain hanyalah sampah. Bab 1314 dapat berbicara, dapat melakukan. Chu Feng benar-benar mengabaikan kutukan dan penghinaan mereka dan bukannya terus menyembuhkan Lil Ming dan Li Xiang dengan sepenuh hati. Melalui perawatannya yang terfokus, Lil Ming dan Li Xiang segera sadar kembali. Saudara junior Chu Feng, kakak senior Chu Feng, ketika Li Xiang dan Lil Ming membuka mata mereka untuk menemukan Chu Feng di depan mereka dan tubuh mereka benar-benar sembuh. Mereka merasa seolah-olah sedang bermimpi. Namun, ketika mereka melihat genangan darah di bawah tubuh mereka, serta pakaian mereka yang robek, mereka tahu bahwa semuanya benar. Mereka memang disiksa oleh para murid itu. Namun, mereka telah disembuhkan oleh Chu Feng sekarang. Saudara junior Chu Feng, cepat, kamu harus pergi. Mereka datang kepada saat ini, Li Xiang buru-buru memperingatkan Chu Feng. Saat dia berbicara, dia bahkan mengalihkan pandangannya ke kakak senior Sao. Tatapannya dipenuhi dengan kebencian, jelas bahwa dia tahu bahwa kakak lelaki senior Sao telah memberikan jimat komunikasi kepada orang-orang itu, bahwa dia telah menjual Chu Feng. Jangan katakan lagi, aku sudah tahu tentang itu, Chu Feng tersenyum ringan. Lalu, dengan nada yang sangat menyesal, dia berkata, aku membuat kalian berdua menderita. Namun, aku akan membantu kamu mendapatkan keadilan. Martabat yang telah mereka ambil dari tubuh kamu, aku pribadi akan mengambilnya untuk kamu. Penderitaan yang telah mereka sebabkan kepadamu, aku akan kembali dengan penuh minat. Mendapatkan keadilan, ambil kembali martabat, kamu benar-benar orang yang memegahkan diri. Jika kamu memiliki kemampuan itu, mengapa kamu tidak muncul lebih awal? Jika kamu memiliki kemampuan itu, mengapa kamu tidak mencari mereka? Hanya ketika mereka tidak di sini barulah kamu berani mengucapkan kata-kata sesumbar seperti itu, saudara senior Sao membantah dengan cara mengejek. Paman Sao, apa yang kamu katakan? Bagaimana kamu bisa berbicara dengan kakak senior Chu Feng sedemikian rupa? Dia baru saja menyelamatkan hidup kita, kata Lil Ming. Menyelamatkan hidupmu? Bukankah dia orang yang menyakitimu sejak awal? Bagaimana kamu bisa berbicara untuknya dan tidak berbicara untuk aku? Bertahun-tahun apakah aku memperlakukan kamu dengan baik dengan sia-sia? Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Jika aku tahu kamu akan menjadi seperti ini, aku tidak akan membawa kamu kembali. Sebaliknya, aku seharusnya membiarkan musuh kamu menemukan kamu sehingga kamu bisa terbunuh seperti anggota keluarga kamu yang lain, saudara senior Sao dengan marah mencela Lil Ming. Kakak senior Chu Feng, jangan repot-repot dengannya. Dia sudah gila dan bukan paman Sao yang aku tahu. Kakak senior Chu Feng, cepat, kamu harus pergi. Sebelumnya, Paman Sao memberitahu orang-orang itu bahwa kaulah yang memulihkan tubuhku dan kaulah yang memprovokasi mereka. Dia telah mendorong semua kesalahan kepada kamu. Saat ini, orang-orang itu berusaha menemukan kamu, Lil Ming mendesak Chu Feng. Dia yang sangat naif sebenarnya berbicara semua yang terjadi pada Chu Feng. Itu benar,
kakak junior Chu Feng, kamu harus meninggalkan tempat ini. Kali ini, bukan hanya para murid dari hutan bambu tembaga dan hutan bambu besi yang telah datang. Bahkan para murid dari hutan bambu perak dan hutan bambu emas telah datang. Ada banyak ahli tingkat raja bela diri di antara mereka. Mereka bahkan berani melumpuhkan aku. Tidak ada yang mereka takuti. Jika mereka bertemu denganmu, mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat yang sama, Li Xiang juga mulai mendesak Chu Feng untuk pergi. Tiba-tiba, Chu Feng menoleh ke Liu Ming dan bertanya, Liu Ming, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan kepadamu sebelumnya? Ya, kakak senior Chu Feng. Kamu mengatakan bahwa ketika kamu berada di sana, kamu tidak akan membiarkan siapapun menyakiti aku, dan bahwa kamu akan melindungi martabat aku. Namun, ketika kamu tidak hadir, aku harus melindungi martabat aku sendiri dan tidak dapat membiarkannya diinjak-injak oleh orang lain. Bahkan jika aku dipukuli, aku tidak harus meminta maaf. Kakak senior Chu Feng, yakinlah, Liu Ming tidak mengecewakan kamu. Meskipun itu sangat menyakitkan, aku tidak memohon, aku tidak mengatakan satu kalimat pun meminta pengampunan. Bahkan jika harga diriku hilang, aku tidak membuangnya sendiri. Paling-paling itu telah diinjak-injak oleh orang lain, jawab Liu Ming sambil terkekeh. Dia tampak bangga dengan tindakannya. Liu Ming, kamu sudah melakukannya dengan baik. Namun, saudara senior Chu Feng ada di sini sekarang. Dengan demikian, aku akan mengambil kembali martabat kamu dari mereka, kata Chu Feng. Tapi, Liu Ming masih sangat khawatir. Dia takut bahwa Chu Feng tidak akan cocok untuk orang-orang itu. Tidak ada tapi. Aku, Chu Feng, adalah orang yang menepati janji aku. Saat Chu Feng berbicara, dia meletakkan tangannya ke dalam kosmos saknya. Setelah itu, saat kosmos saknya berkedip-kedip dengan cahaya, dia mengeluarkan formasi roh yang mengikat. Ketika mereka melihat formasi roh yang mengikat di tangan Chu Feng, Liu Ming, Li Xiang dan semua orang yang hadir tercengang. Itu karena mereka sepertinya mendengar suara-suara samar manusia dari bola yang bersinar dengan cahaya. Tepat pada saat ini, Chu Feng melemparkan formasi rohnya yang mengikat ke tanah. Dengan ledakan, formasi roh yang mengikat hancur. Pada saat ini, cahaya mulai berkedip, dan sosok manusia, 35 murid dari 4 hutan bambu, muncul di depan mata semua orang. Sial, mereka sudah kembali. Ketika mereka melihat orang-orang ini, kerumunan dari hutan bambu buang semua ketakutan. Bukan hanya kakak senior Shao dan yang lainnya, bahkan Li Xiang dan Liu Ming sangat ketakutan. Bahkan, setelah disiksa dengan kejam oleh mereka, ketakutan yang dimiliki Li Xiang dan Liu Ming terhadap mereka lebih besar daripada orang lain. Mari kita pergi, tolong, mari kita pergi. Namun, tepat pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan muncul. Setelah orang-orang muncul, mereka benar-benar semua berlutut di depan Chu Feng dan mulai bersujud dan memohon maaf padanya. Surga, apa yang terjadi? Melihat adegan ini, kerumunan dari hutan bambu buang semua tertegun. Terutama saudara senior Shao, yang tidak berani memercayai matanya. Orang-orang ini yang bertindak seperti iblis, orang-orang yang berbicara tentang mengajar Chu Feng pelajaran sebelumnya, sebenarnya berlutut dan memohon padanya seperti cucu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini tidak masuk akal. Orang harus tahu bahwa di antara orang-orang ini adalah murid dari hutan bambu emas dan hutan bambu perak, ahli dengan budidaya raja bela diri. Orang-orang yang kamu harus berlutut bukanlah aku, itu harus mereka. Chu Feng menunjuk ke Liu Ming dan Li Xiang. Kami minta maaf, kami minta maaf. Sebelumnya kami yang salah. Kami seharusnya tidak mempermalukan kalian semua. Tolong, kami mohon padamu, melihat bahwa kami semua adalah sesama murid, tolong maafkan kami. Pada saat ini, orang-orang itu tidak berani ragu sedikitpun. Segera, mereka berbalik ke Li Xiang dan Liu Ming dan mulai bersujud. Bukan karena mereka tidak memiliki martabat. Alih-alih, mereka tidak berani bersujud dan memohon pengampunan. Setelah mengalami kemampuan Chu Feng, mereka sudah menyadari bahwa Chu Feng adalah seorang ahli yang sangat kuat, keberadaan yang sangat menakutkan. Kemungkinan seseorang seperti dia memiliki semacam tujuan dengan menjadi murid dari hutan bambu buang. Adapun orang-orang dengan tujuan khusus, mereka tidak akan menjadi orang yang berencana untuk tinggal di hutan bambu Valen Leaves. Dengan demikian, mereka merasa bahwa sangat mungkin bahwa Chu Feng akan membunuh mereka. Menghadapi orang seperti Chu Feng, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Ketika Chu Feng mengatakan satu, mereka tidak akan berani mengatakan dua, dan mereka akan melakukan apapun yang dia ingin mereka lakukan. Ini, melihat orang-orang yang telah menyiksa mereka sebelumnya berlutut di depan mata mereka, bersujud dan memohon pengampunan, Liu Ming dan Li Xiang tertegun. Setelah mereka saling melirik, mereka berdua menatap Chu Feng. Mereka ingin mencari jawaban dari Chu Feng. Mereka mencabut jimat komunikasi yang telah kuberikan padamu. Aku tahu bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada kamu semua jadi aku bergegas kembali. Namun, ketika aku tiba, aku malah bertemu dengan mereka. Melihat noda darah di pakaian mereka,
aku menyadari bahwa sesuatu pasti terjadi pada kalian semua. Jadi, aku menangkap mereka. Chu Feng berbicara tentang apa yang terjadi. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Chu Feng dan melihat reaksi dari orang-orang itu, kerumunan dari hutan bambu buang semua tertegun. Ekspresi terkejut dan takjub memenuhi wajah mereka. Lil Ming dan Li Xiang relatif lebih baik. Pada saat ini, satu-satunya sensasi yang mereka rasakan adalah kekaguman dan pemujaan terhadap Chu Feng. Mereka merasa bahwa Chu Feng benar-benar kuat, dan mereka terkejut bahwa dia benar-benar mampu menaklukkan bahkan Raja Bela Diri. Namun, untuk saudara senior Sao dan murid-murid lainnya dari hutan bambu buang, mereka merasakan emosi yang sangat rumit. Mereka berpikir bahwa Chu Feng juga seorang pengecut seperti mereka dan adalah sampah yang akan mengatakan satu hal dan melakukan yang lain. Namun sekarang, mereka menyadari bahwa itu tidak benar. Mereka semua salah. Tidak hanya Chu Feng tidak sampah, dia adalah seseorang yang akan melakukan apa yang dia katakan. Tidak hanya dia memiliki kekuatan untuk berurusan dengan orang-orang ini, dia bahkan menangkap mereka. Membawa mereka kembali dan meminta mereka bersujud kepada Lil Ming dan Li Xiang untuk meminta maaf. Keberanian semacam ini melampaui imajinasi mereka. Tiba-tiba, kakak senior Sao jatuh ke tanah di pantatnya. Tubuhnya mulai bergetar, dan kulitnya menjadi pucat. Butir-butir keringat seukuran kacang polong bergulir di tubuhnya seperti tetesan hujan. Keberanian yang dia miliki sebelumnya menghilang seketika. Seolah-olah dia telah kehilangan seluruh kekuatannya, seperti anjing yang sekarat, dia duduk di tanah. Dia takut, sangat takut. Dia takut karena semua hal yang dia katakan tentang Chu Feng sebelumnya. Dia menyesal sampai ekstrim. Dia menyesal bahwa dia telah melihat orang lain dengan mata anjingnya yang dengki dan secara terbuka mempermalukan Chu Feng. Namun, pada akhirnya, Chu Feng sebenarnya adalah karakter yang sangat kuat. Dia begitu kuat sehingga bahkan pelaku kejahatan harus berlutut di depannya dan mengakui kesalahan mereka. Namun, meskipun dia takut, meskipun dia menyesal, dia tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Dengan seberapa kuat Chu Feng, begitu kuat sehingga bahkan pelaku kejahatan takut padanya, kakak senior Sao bisa membayangkan konsekuensi seperti apa yang akan ia temui. Dia telah menyinggung orang yang sangat jahat yang bahkan orang-orang yang dia rasakan sebagai penjahat tidak berani menyinggung. Dia sangat takut sehingga tidak tahu harus berbuat apa. Bab 1315 Kekesalan terhadap kegagalan orang lain. Chu Feng benar-benar mengabaikan saudara senior Sao dan yang lainnya, yang merasa kaget, takut, dan menyesal atas tindakan mereka sebelumnya. Chu Feng sama sekali tidak peduli dengan apa yang orang-orang pikirkan tentang dia, karena dia tidak menaruh mereka sama sekali di matanya. Di seluruh hutan bambu buang, hanya ada dua orang yang peduli dengan Chu Feng. Mereka adalah Li Xiang dan Lil Ming. Adapun apa yang perlu dilakukan Chu Feng sekarang, itu untuk membalas mereka. Mereka sama sekali tidak memiliki martabat sama sekali. Jadi, tidak mungkin menginjak-injak martabat mereka. Namun, rasa sakit dan penderitaan yang mereka bawa kepada kamu semua adalah hal-hal yang dapat kamu kembalikan. Silakan. Kamu bisa menghukum mereka seperti yang kamu inginkan, kata Chu Feng kepada Li Xiang dan Lil Ming. Bang, setelah mendengar kata-kata itu, salah satu murid hutan bambu emas di antara mereka menyadari bahwa ia akan menderita musibah. Dia segera, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengambil keuntungan dari fakta bahwa Chu Feng lengah untuk menggunakan teknik untuk menggali ke dalam tanah. Dia berusaha melarikan diri. Namun, bagaimana mungkin keterampilan yang tidak signifikan dari orang itu bisa lepas dari kesadaran Chu Feng? Chu Feng bahkan tidak bergerak. Sebaliknya, dengan hanya mendengus dingin, kekuatan bela diri yang tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah kekuatan bela dirinya muncul, cahaya segera mulai bersinar. Dalam sekejap, kekuatan bela diri berubah menjadi tangan emas cerah dan mempesona. Seperti seekor ular emas yang sangat besar, tangan itu mengebor tanah dan mulai mengejar orang yang melarikan diri. Ketika bumi berguncang, ketika tanah berguling-guling, banyak teriakan menyedihkan mulai terdengar dari tanah. Segera, tangan besar keemasan dan mempesona itu kembali ke permukaan. Pada saat yang sama, murid yang melarikan diri juga muncul kembali di depan orang banyak. Dia dikepal dengan kejam oleh tangan besar yang dibentuk oleh kekuatan bela diri Chu Feng. Meskipun dia berjuang keras, dia tidak dapat mencapai apapun. Seperti cewek yang baru lahir yang ditangkap oleh tangan orang dewasa, ia tidak berdaya dan tidak mampu berjuang bebas. Bahkan, selama orang dewasa itu menginginkannya, ia akan dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati. Pangkat 3 Raja Bela Diri, tentu saja, kamu menyembunyikan kultivasimu, kata murid dari hutan bambu emas. Pada saat ini, Chu Feng telah meningkatkan jumlah kekuatan yang dia ungkapkan. Ini sangat mengejutkan para murid dari hutan bambu emas. Itu karena budidaya peringkat 3 Raja Bela Diri bahkan lebih kuat dari mereka. Mereka akhirnya menyadari bagaimana Chu Feng mampu dengan mudah menekan mereka. Ternyata kekuatan Chu Feng melebihi kekuatan mereka.
Apa? Dia sebenarnya Martial King peringkat 3? Dia sebenarnya sekuat itu. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan murid hutan bambu emas itu, para murid dari hutan bambu buang dipenuhi dengan ketakutan, menjadi pucat karena ketakutan. Tidak peduli apa, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Chu Feng sekuat ini. Jika mereka tahu bahwa Chu Feng memiliki kultivasi semacam ini, bagaimana mungkin ada di antara mereka yang berani mengucapkan kata-kata penghinaan seperti itu kepadanya sebelumnya? Namun, mereka tidak tahu bahwa kultivasi Martial King peringkat 3 yang diungkapkan Chu Feng kepada mereka sebenarnya masih bukan kultivasi sebenarnya Chu Feng. Jika mereka tahu bahwa Chu Feng sebenarnya adalah peringkat 5 Martial King, memiliki metode khusus untuk meningkatkan budidayanya. Memiliki kekuatan pertempuran tingkat iblis dan mampu bertarung bahkan setengah kaisar bela diri, maka ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki? Wos. Tepat pada saat kerumunan tertegun, kilatan kedinginan bersinar melalui mata Chu Feng. Tangan kecil yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menjulur keluar dari tangan emas besar itu. Tangan-tangan kecil itu meraih lengan dan kaki murid itu. Setelah itu, tangan-tangan kecil itu mulai berputar. Dengan suara jepret, jepret, jepret dan gelombang jeritan terus-menerus, lengan dan kaki murid itu dipelintir terpisah dan kemudian dihancurkan menjadi berkeping-keping. Bukan hanya lengan dan kakinya yang menderita. Tangan kecil yang dibentuk oleh kekuatan bela diri Chu Feng itu seperti pisau tajam. Di bawah kendali Chu Feng, mereka menusuk ke tubuh murid itu dan dengan kejam menarik tulang belakangnya di leher dan tulang rusuknya. Pada saat ini, tubuh murid itu berlumuran darah dan dia berteriak tanpa henti. Jeritan itu terdengar seperti jantung dan paru-parunya terkoyak, dan bahkan lebih tidak enak didengar daripada tangisan babi yang sekarat. Namun, Chu Feng tidak menunjukkan sedikit pun simpati padanya. Tangan emas besar itu melambai kembali dan kemudian dengan kejam melemparkannya ke tanah. Lalu, dia berkata, jika ada di antara kamu yang berani mencoba melarikan diri lagi, akhirmu akan sama dengan dia. Teguh, melihat kondisi menyedihkan yang ditinggalkan murid. 34 murid yang tersisa begitu ketakutan sehingga mereka mulai berkeringat dengan peluru dingin tanpa henti dan tanpa sadar menelan seteguk air liur. Tidak ada satupun dari mereka yang berani berpikir untuk melarikan diri lagi. Saudara junior, orang yang melukai murid-murid hutan bambu buangmu tidak ada di antara kita. Itu semua dilakukan olehnya sendiri. Dia adalah orang yang melakukan semua itu. Setelah merasa takut, seseorang menunjuk ke arah murid hutan bambu emas dengan penanaman peringkat 2 Raja Bela Diri. Apa katamu? Kamu benar-benar berani salah menuduh aku? Mendengar kata-kata itu, murid Golden Bamboo Forest yang ditunjukkan oleh orang itu sangat marah sehingga dia mulai mengepalkan giginya. Dia menggeram murid itu dan bahkan mengeluarkan niat membunuh. Untuk benar-benar mengkhianatinya pada saat seperti itu, ia berharap bisa mencekik pengkhianat itu sampai mati. Kamu, reaksi dari peringkat 2 Martial King itu sangat menakuti orang yang telah menunjukkannya. Namun, untuk melindungi dirinya sendiri, dia berhasil mengumpulkan keberaniannya dan berkata, aku hanya berbicara kebenaran. Bahkan jika kamu mengancam aku masih akan mengatakan yang sebenarnya. Itu benar, dialah yang melakukan semua itu. Semua itu dilakukan olehnya. Kakak junior, untuk setiap keluhan seseorang yang bertanggung jawab, untuk setiap hutang ada debitur. Jika kamu ingin mendapatkan keadilan, kamu harus membalas dendam padanya. Tolong jangan seret kami ke ini. Segera setelah itu, semakin banyak orang berdiri untuk mendorong semua kesalahan kepada murid hutan bambu emas itu. Bahkan murid hutan bambu emas lainnya mulai mencela dia. Dalam masa bencana seperti ini, demi mempertahankan diri, mereka lebih memilih mengkhianati penderitaan mereka sendiri daripada menanggung penderitaan semacam itu. Saudara senior Li Xiang, apakah ini masalahnya? Apakah dia benar-benar satu-satunya yang melakukan itu pada kalian berdua? Chu Feng bertanya kepada Li Xiang. Chu Feng sudah menduga sebelumnya bahwa murid Golden Bamboo Forest yang paling pasti biang keladi. Itu karena ada noda darah yang jelas di tubuhnya. Namun, tidak pernah Chu Feng membayangkan bahwa keadaan menyedihkan di mana Li Xiang dan Liu Ming ditinggalkan semuanya dilakukan oleh satu orang. Li Xiang mengangguk. Kalau begitu, itu akan jauh lebih sederhana. Pada saat ini, ekspresi yang sangat sedingin es melintas di mata Chu Feng. Dia telah menahan amarahnya untuk waktu yang sangat lama sekarang. Dan sekarang, sudah waktunya baginya untuk melepaskannya. Wos! Tiba-tiba, Chu Feng menyerang. Dia menjambak rambut murid itu dan menariknya ke arah Li Xiang dan Liu Ming. Hukum dia seperti yang kamu inginkan, kata Chu Feng. Namun, Li Xiang dan Liu Ming tertegun oleh adegan di depannya. Tidak hanya mereka ragu-ragu, bahkan ada ketakutan yang terlihat di wajah mereka. Mereka yang telah disiksa dengan menyedihkan memiliki rasa takut yang sangat besar terhadap penyiksa di hadapan mereka. Itu adalah ketakutan yang datang dari lubuk hati mereka. Kakak junior, kamu juga sudah melihatnya. Mereka tidak berani melakukan apapun kepada aku. Bagaimana dengan ini?
Karena mereka sudah benar-benar pulih sekarang, aku akan memberikan kompensasi kepada mereka dengan beberapa sumber daya budidaya. Mari kita lupakan masalah ini, oke? Melihat bahwa Li Xiang dan Lil Ming memiliki ekspresi ketakutan di seluruh wajah mereka, murid itu benar-benar mulai tertawa puas. Pada saat ini, Chu Feng merasa tidak berdaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Li Xiang dan Lil Ming akan sangat mengecewakan. Namun, pada akhirnya, dia berkata, orang-orang yang telah kamu rugikan adalah mereka. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, beritahu mereka. Kakak senior, kakak junior, akulah yang salah sebelumnya. Ini semua salahku. Tidak peduli apa, itu semua salahku. Kalian berdua, maafkan aku. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberikan kalian masing-masing 20 martial bats masing-masing untuk mengkompensasi kesalahan aku. Maafkan aku kali ini, oke? Murid itu berkata kepada Li Xiang dan Lil Ming. Meskipun dia tampak tulus, tidak ada sedikit pun penyesalan dalam dirinya. Dia benar-benar bermain. Setelah mendengar kata-kata itu, Li Xiang dan Lil Ming sangat senang. Bagi mereka, 20 manik bela diri bukanlah jumlah yang kecil. Saudara junior Chu Feng, seperti yang aku lihat, dia cukup tulus. Melihat bahwa kami adalah sesama murid, bagaimana kalau kamu membiarkannya pergi kali ini? Li Xiang berkata kepada Chu Feng. Betul, kakak senior Chu Feng, beri dia kesempatan, tambah Lil Ming. Kamu semua memutuskan masalah ini sendiri, kata Chu Feng dengan nada kesal dan kecewa. Petik 2. Baik Li Xiang dan Lil Ming berhasil merasakan bahwa Chu Feng tidak senang dengan keputusan mereka. Namun, setelah mereka saling melirik dan secara diam-diam bertukar komunikasi, mereka berdua beralih ke pelakunya, orang yang telah menyiksanya, dan berkata, jika demikian, kami akan memaafkanmu. Sangat bagus, aku akan memberimu 20 martial bats segera. Melihat ini, murid itu sangat gembira. Dia segera membuka karung kosmos dan mengeluarkan 40 manik bela diri, menyerahkannya kepada Li Xiang dan Lil Ming. Adapun Li Xiang dan Lil Ming, mereka dengan senang hati menerima bats martial. Pada saat mereka menerima manik-manik bela diri, senyum senang diam-diam muncul di wajah mereka.